Prabowo dan Gibran ini berencana akan memperbesar jatah kementerian atau menteri-menteri kepada koalisi yang mendukungnya. Yuk kita akan lihat apakah apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD malah akan menambah jumlah korupsi, betul atau tidak? Ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa partai-partai ini sengaja mendukung agar mereka mendapatkan kekuasaan. Mitos tersebut sebenarnya bisa dibalik atau diputus jika ternyata pemerintahan Prabowo Gibran memiliki komitmen untuk melakukan perubahan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah dengan tanpa oposisi Indonesia akan lebih baik lagi? Prabowo dan Gibran ini berencana akan memperbesar jatah kementerian atau menteri-menteri kepada koalisi yang mendukungnya. Yang tak tanggung-tanggung akan sekitar 40 kementerian yang nanti akan disediakan sebagai pos untuk para partainya ini tadi memasukkan wakil mereka. Walaupun tidak semua, tentu saja masih akan mengambil dari profesional yang akan dimasukkan ke dalam jatah-jatah menteri ini tadi. Seperti contohnya Nadiem Makarim yang tidak berlatar belakang kepartaian. Yuk kita akan lihat apakah apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD malah akan menambah jumlah korupsi, betul atau tidak? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. The Queen of Pentacles, saya kira ini semua adalah sebuah prerogatif presiden untuk menentukan arah dan bagaimana mengeksekusi jalan dilakukannya pemerintahan ini tadi. Memperbesar kementerian bukanlah sesuatu yang menjadi istimewa, tapi akan menjadi berbahaya jika hal tersebut tidak dikalkulasi secara matang. Dan apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD adalah sebuah kewajaran. Karena ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa partai-partai ini sengaja mendukung agar mereka mendapatkan kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut akan bisa didapatkan jika mereka memposkan satu orang menteri untuk menentukan kebijakan yang akan quote-unquote bisa akan menguntungkan pihak mereka ini tadi. Dan ini adalah sebuah hal yang harus diawasi dan juga dilakukan check and balance dengan maksimal. Karena jika tidak, ketimpangan ini akan menyebabkan korupsi yang seperti di setiap pemerintahan itu pasti terjadi. Mitos tersebut sebenarnya bisa dibalik atau diputus jika ternyata pemerintahan Prabowo Gibran memiliki komitmen untuk melakukan perubahan yang digadang-gadang oleh lawan politik mereka. Dan jika ini dimaksimalkan, saya kira malah akan menjadi lebih baik karena dengan lebih banyak orang-orang yang akan membantu presiden, tentu saja pekerjaannya akan lebih mudah untuk bisa diselesaikan. Wajar jika ternyata partai-partai ini menginginkan kekuasaan, tapi jika hal tersebut malah akan menimbulkan korupsi, ini adalah sesuatu yang kalau saya kira ya harus dihindari. Ini semua bisa dihindarkan dengan tekad untuk memutus rantai sejarah di mana kekuasaan ini rentan berakhir dengan korupsi. Ini adalah sebuah upaya yang sebenarnya efektif untuk memperkecil oposisi dengan melakukan koalisi sebesar-besarnya. Tetapi resiko terjadinya korupsi tentu saja tidak bisa dibiarkan demikian saja. Dan untuk itu sebenarnya jika ingin memperbesar kementerian atau mengajak semakin banyak orang yang akan join di sini, maka peraturannya harus dibuat setegas mungkin dan bila perlu ini harus dilaksanakan dengan tangan besi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan sebenarnya DPR di sini itu bisa membantu untuk mengawasi, walaupun DPR di sini sebenarnya juga memiliki wakil-wakil di kementerian ini tadi. Tapi caleg-caleg yang memiliki idealisme seharusnya bisa melihat ini dengan menempatkan kaki mereka di kaki perwakilan rakyat, bukan sebagai kader partai. Dan karena itu pengawasan yang akan dilakukan ini lebih kepada mengawasi penyelewengan terhadap ide dan gagasan yang sudah dibuat tapi malah tidak dilaksanakan, dan bukan menyasar figur si pelaksana ini tadi. Sebenarnya jika oposisi dilakukan dengan cara seperti itu, semuanya akan baik-baik saja. Dan seharusnya hal ini akan lebih baik karena nanti jika memungkinkan bahkan selain pos kementerian yang berasal dari partai, ini tetap juga menarik SDM yang berasal dari profesional yang akan bisa melakukan perubahan. Seperti Pak Jonan waktu merubah KAI menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Harapannya akan muncul orang-orang seperti ini yang akan bisa melakukan perubahan yang sesungguhnya menjadi lebih baik lagi. Dan ada juga sebuah
dugaan bahwa dibesarkannya pos kementerian ini tadi ditujukan untuk jika nanti PDIP ternyata berubah sikap dan bergabung dengan koalisi. Maka dengan hal ini tadi kita akan melihat bahwa Pak Prabowo benar-benar tidak menginginkan ada pihak yang akan mengganggu pemerintahannya dan ingin benar-benar mengajak dan merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun negeri. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah dengan tanpa oposisi Indonesia akan lebih baik lagi? Saya kira ya. Karena oposisi yang sesungguhnya adalah mengoposisi gagasan, bukan manusianya. Betul, jika ternyata oposisi yang saat ini terjadi seperti di Amerika Serikat, itu adalah oposisi untuk melawan personnya atau melawan pihak penyedia gagasan ini tadi. Maka misalkan Republikan menang, apa yang diputuskan itu akan berusaha untuk digantikan dengan ide yang diberikan oleh Partai Demokrat. Dan juga sebaliknya. Maka hal seperti ini seharusnya tidak terjadi di Indonesia yang mengadopsi demokrasi tapi memodifikasinya dengan demokrasi gotong royong sesuai dengan idea dari pendiri bangsa kita, Presiden Soekarno. Dan sejatinya ini adalah hal yang kita inginkan, menemukan sebuah bentuk demokrasi yang memang di-tailor-made untuk Indonesia. Karena sejatinya seperti konten yang saya pernah jelaskan sebelumnya, tanpa oposisi pun, Indonesia dengan berbagai pulau, berbagai budaya, dan berbagai kepentingan ini, itu saja sudah menjadi oposisi yang tersendiri. Maka yuk kita fokus kepada bagaimana mempersatukan, bukan untuk mengganti idea yang sudah ada. Mengontrolnya adalah sesuatu yang penting, tapi mengoposisi terkadang bukanlah mengontrol, tapi ingin mengganti. Karena sejatinya kita sudah tidak memiliki waktu lagi untuk mengganti ini semua. Dan yuk kita lanjutkan agar kita bisa mencapai Indonesia emas di 2030 menuju 2045 nanti. Terima kasih jika kalian mengikuti konten ini sampai selesai. Maka saya katakan bahwa channel ini tercipta untuk kalian dan tidak ada salahnya kalian memencet tombol subscribe di dalamnya. Dan nantikan pembahasan saya bersama Guru Gembul tentang idea Indonesia tanpa oposisi ini. Apakah betul atau tidak? Silahkan tuliskan pendapat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di konten yang selanjutnya. Salam.